Nah, bagian yang paling kreatifnya, bagian kreatifnya itu di bawah ini. Ini nggak ada nih di gambar, cuman bisa kita bikin ini sebuah segitiga sama sisi. Kalau udah sama sisi, luasnya bisa dicari, alasnya ada, sisi kirinya ada, sisi kanannya ada. Nah, di sini kita bisa pakai, ingat kalau di bab trigonometri itu ada luas segitiga, setengah A, B kali sinus theta. Theta itu sudut yang diapit oleh keduanya. Oke, aku lanjutin. Jadi kita udah bisa menyusun dua bentuk. Sekarang yang ketiga, tembereng. Nah, gimana cara ambil luas tembereng? Tembereng itu bisa kita dapatkan nilai luasnya dengan mengurangkan, pertama, bayangkan ada juring. Luas juring dikurangi segitiga. Nah, itu dia, bagus. Sip. Jadi kita nggak perlu mengingat rumus baru, asalkan kita menyadari bahwa dia juring dikurangi segitiga. Udah, jadi aspek kreatifnya di sini susahnya. Tinggal, nah ini solusinya cuma segini. Jadi jawabannya tuh cuman segini. Aku bilang cuman, cuman tapi harus tahu apa yang terjadi. Seperti itu. Silakan dicermati. Paling ku tandai ini luas segitiganya. Ya, segitiga sama sisi. Terus ada luas satu tembereng. Kemudian yang biru pada akhirnya mencari setengah luas si yang diarsir. Kok setengah? Karena kita mencari dulu separuhnya. Misalnya yang kiri, misalnya. Jawaban akhirnya, oh, ya, 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 ya. Oke, ini coba teman-teman cek di pembahasan ini, sebenarnya ada langkah yang belum selesai. Kurang apa lagi coba? Langkahnya Angka. apa? Kenapa? Ini belum tuntas, harusnya diapain lagi. Itu baru setengah. Nah, itu dia, benar. Itu baru setengah. Jadi sore ini harusnya jawaban akhirnya kurang satu langkah. Satu langkah tersebut yaitu, Kali 2. nah, benar. Sip, bagus. Sip. Dan itu nomor satu. Berat ya, panjang banget ya, tapi yang berikutnya lebih pendek-pendek kok. Ini kutemukan ada soal seperti ini kok. Kurasa pengen ku sampaikan aja. Nah, yang ini sejenis ini pernah keluar, kalau tahun lalu kalau nggak salah keluar seperti ini. Kita diminta mencari perbandingan antara luas yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Konsep yang dibutuhkan sangat gampang. Sejak SD kita udah tahu ini. Bahkan pi-nya pun nggak perlu dimasukkan nanti. Oke, kan jari-jarinya ada disebutkan, ada jari-jarinya urut dari yang paling dalam, 1, 2, 3, 4. Let's go to the solution directly. Nah, paling ini ku beri label ada lingkaran A, B, C, D, dan seterusnya, cuma 4 ya. Nah, yang diminta daerah diarsir. Ya, kan kita tantangannya adalah memecahkan puzzle-nya pertama ini. Yang diarsir itu luas lingkaran A sama lingkaran C dikurangi lingkaran B. Oke. Sementara yang tidak diarsir itu lingkaran B dikurangi A dan lingkaran D dikurangi lingkaran C. Dah, gitu aja. Sisanya, jadi ku highlight bagian pentingnya atau bagian puzzle-nya. Dah, sisanya ini main aljabar aja nih. Yang hijau itu aljabar aja itu. Dan, oke, silakan cermati. Si gampang ya, semoga bisa dipahami dengan mudah. Lanjut, yang ketiga. Sorry, ada pertanyaan yang ini? Enggak ada. Nggak ada, oke. Number 3. Nggak ada gambar, hanya aljabar. Berarti kita harus familiar dengan rumus persamaan lingkaran.
Ya, ini materi SMA sih. Kalau SMP nggak ada tuh rumus persamaan lingkaran. Oke, diketahui ada titik A. Koordinatnya belum lengkap. Absisnya ada, absisnya 1. Tapi ordinat atau Y-nya A. Lalu terletaknya ada di dalam lingkaran yang diketahui rumusnya. Berarti ini pusatnya ketahuan nih, pusatnya itu 0,-1. Jari-jarinya berapa? Nggak tahu. Mungkin kita nggak perlu nggak ya mencari jari-jari? Nggak usah deh, nanti aja. Lalu yang diminta, berapakah kemungkinan yang bisa atau sah untuk nilai A? Dah, suruh ngecek. Nah, ini konsepnya lumayan, kayaknya lumayan menyenangkan. Oke, silakan dicermati. Itu sebenarnya kok bisa sampai ada 3 kondisi itu kok nampak ribet? Nggak ribet banget sih, yang membedakan ketiganya hanya tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari itu di dalam lingkaran, kalau sama dengan itu tepat pada lingkaran, dan jika lebih dari berarti di luar lingkaran. Sebelum kulanjutin, paling perlu ku klarifikasi tentang rumus persamaan lingkaran. Kan kita udah tahu, kalau nggak salah materi kelas 11 ini, rumus dasarnya itu kan, X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan nah, R kuadrat. nah kalau suku A dan B itu menceritakan apa dari lingkaran? Satu. X sama Ya, Y-nya. benar, the center, pusatnya, betul, pusatnya. Nah, artinya, padahal kita tahu bahwa gambarnya lingkaran itu kan, misalkan seperti itu, lalu ada pusatnya di tengah, koordinatnya A, B. Iya. Nah, sementara yang namanya lingkaran itu kan terletak pada pinggir-pinggirnya ini. Nah, X dan Y kan sembarang. Nah, artinya X kurangi A dan Y kurangi B itu sebenarnya Dari jari. bukan, maksudnya terkait dengan lingkaran itu delta X. X kurangi A itu delta X, sementara Y kurangi B itu delta Y. Nah, kalau dikuadratkan, ini kan seperti alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi sebenarnya rumus persamaan lingkaran itu sebenarnya penerapan teorema Pythagoras. Jadi kenapa kok ada kurang dari sama dengan lebih dari, itu sebenarnya penerapan lebih lanjut dari teorema Pythagoras. Kurang dari itu berarti di dalam lebih pendek jarak ke sisi miringnya dan seterusnya. Sama dengan berarti tepat sisi miringnya segitu dan seterusnya. Nah, memang seperti ribet tampilannya, tapi operasinya gampang banget. Masukkan saja, substitusikan saja titik yang ditanyakan ke dalam rumus lingkaran. Dan karena terletak di dalam, jadi harus benar menetapkan pertidaksamaannya inside, maka kita harus pakai nih, kurang dari. Sisanya yang akhirnya harus benar juga ketika memecahkan pertidaksamaannya. Oke, masih ingat ya, kalau pertidaksamaan berarti solusinya harus dipecahkan dengan garis bilangan, dengan pembuat 0 faktornya, min 3 dan 1, lalu dicek mana yang plus, mana yang minus. Oke. Simple kok yang ini. Soal berikutnya nomor 4, sorry. Oh, mirip yang tadi. Wah, ini lingkarannya, lingkarannya beda. Titiknya juga beda, cuman mirip-mirip. Tadi 1, A, sekarang 1,1. Ya, sama kayak tadi. Cuman kasusnya sekarang located exactly. Jadi terletak tepat pada. Jadi kayak kasus yang kedua. Udah langsung, nggak ada yang aneh. Persamaan. Jadi ya jawabannya tepat segitu, gitu. Nggak ada rentangnya. Hanya ada satu kemungkinan nilai A. Oke, masih gampang itu. Nah, sekarang mulai ke gambar lagi. Kalau gambar tuh biasanya puzzle-nya lebih sulit daripada yang cuma aljabar. Kalau aljabar tinggal pakai rumusnya, kalau gambar harus menafsirkan. Ada lingkaran kecil, externally tangential. Maksudnya externally tangential itu ada persinggungan eksternal, persinggungan luar.
Kalau persinggungan luar tuh kalau digambar seperti ini, itu kasus umum bersinggungan luar, sementara kalau bersinggungan dalam internally tangential itu jadi tangen itu artinya bersinggungan gitu. Sama kalau di bab turunan kan ada misalkan ada kurva, sementara kita diminta mencari persamaan garis singgung, nah, itu misalkan garis singgung pada titik yang ku gambar itu istilahnya mencari tangential line. Disebutkan ada jari-jari lingkaran yang kecil yang diminta the area of the shaded area. Jadi luas daerah yang diarsir. Ya gampang saja, yang besar dikurangi yang kecil. Makanya konsep yang digunakan ya cuma rumus luas Lupa. lingkaran. Tetapi tantangannya adalah menafsirkan ini jari-jari yang besar berapa gitu loh. Kalau jari-jari tentu jari-jari tidak sama dengan diameter, tetapi perbandingan jari-jari sama dengan perbandingan diameter. Jadi kalau disebutkan ini kan lebih mudah dilihat dari sini, lebih mudah bayangin diameternya. Jadi diameter yang kecil banding diameter yang besar itu sama dengan jari-jari yang kecil dengan jari-jari yang besar. That's it. Yang harus hati-hati juga, lingkaran kecilnya ada 2. Dan sesingkat itu. Kalau radius. Next. Nah, ini yang ini ku sebutkannya informasinya diameternya yang kelipatan 2-nya itu diameternya. Tapi perbandingan diameter sama dengan perbandingan jari-jari. Number 6. Ini ada totalnya yang ku bahas ada 10 soal. Dari 10 itu yang paling kusuka soal yang ini. Jadi puzzle-nya seru yang ini. Ada gambar seperti yang ditunjukkan itu, yang informasi yang disampaikan pertama, the area of the shaded region equals, jadi equals sama the area of regions outside of the larger circle, daerah di luar larger circle, lingkaran yang lebih besar. Yang diarsir luasnya sama dengan daerah di luar lingkaran besar. Yang ditanyakan tiba-tiba langsung, berapakah rasio jari-jari lingkaran yang besar terhadap yang kecil? Oke. Oke, cuman segitu solusinya. Oh, sorry, itu ada yang salah tulis. Eh, di langkahnya benar, cuman rumusan yang ditanyakannya kebalik tuh. Terusnya R besar dibanding R kecil. Sisanya oke. Oke, di antara penyelesaiannya dengan memilah-milah daerahnya, seperti yang kutunjukkan itu, dua daerah demi dua daerah identik ya. Yang paling luar sama, yang tengah mendatar itu, yang kutandai luasnya sama juga. Terus atas bawah yang diarsir juga sama. Oke. Nah, tadi informasi dari soal yang disebutkan bahwa area yang diarsir, luas yang diarsir sama dengan daerah di luar lingkaran besar. Itu dirumuskan seperti yang ku highlight ini. 2 kali daerah R sama dengan 2 kali daerah P. Itu awalannya. Kalau udah ketemu yang ku highlight itu, ketemu pernyataan itu, 2LR sama dengan 2LP, dah sisanya insya Allah benar tuh. Awalan kuncinya di situ. Oke. Nah, kenapa ini jadi soal favorit yang dari 10 nanti? Kenapa ini yang paling ku suka? Karena ada langkah yang benar-benar jadi terungkap solusi puzzle-nya itu, mana tadi ya? Nih, pertama, untuk mendapatkan
luas yang R itu satu aja, misalkan yang oh enggak, dua-duanya, sorry. 2LR itu gimana cara mencarinya? 2LR itu didapat dari lingkaran yang besar, lalu dikurangi dengan Q, ya kan? 2LQ lebih tepatnya. Ini dia. Oke. Yang kanan tetap 2LP. Nah, nanti ketika 2LQ itu pindah ruas, didapat, nah, yang ku highlight warna merah, LP sama dengan LQ, itu kan sama dengan luas lingkaran kecil. Kesimpulannya, didapat hubungan ini yang bawahnya itu. Jadi ternyata lingkaran kecil itu setengah kali lingkaran besar dalam hal luas. Udah, sisanya ngalir ke rumus luas lingkaran. Cok dicermati. Ku hentikan dulu, ada pertanyaan silakan. Oke, ku lanjutkan. Masih tentang aljabar ini nggak ada gambaran sama sekali ternyata. Ada daerah di kuadran 2. Dibatasi oleh 3 persamaan. 2 persamaannya garis, 1 persamaannya bidang. Garisnya pertama, Y sama dengan 0. Kemudian ada garis Y sama dengan minus X. Akhirnya yang ketiga berupa bidang. Lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. 3 ini tantangannya harus benar di gambarnya. Gambarnya, intrik utamanya gambarnya. Begitu gambarnya sudah terungkap, langsung insya Allah gampang lanjutannya. Proceed. Y sama, bentar. Sebelum kutunjukkan gambarnya, Y sama dengan 0 itu garis yang lurus atau lengkung? Coba kalian perkirakan. Y sama dengan 0 itu lurus atau lengkung? Seperti apa grafiknya? Mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Y sama dengan 0. Lengkung ke bawah. Lurus ke bawah. Lengkung ke bawah. Oh, lengkung ke bawah. Oke, good answer. Tapi masih kurang tepat, bukan? Harusnya lurus mendatar. Alias itu sama dengan sumbu X. Kok bisa begitu? Nah, kalau Y sama dengan 0 tuh maksudnya yang harus 0 adalah Y-nya. Sementara nilai X-nya sembarang. Jadi contoh titik yang dilewati oleh Y sama dengan 0 itu misalkan, aku bikin sembarang banget ini. Sorry. Misalnya 5,0 itu terletak pada garis Y sama dengan 0. Yang penting kan yang 0 Y-nya. Atau minus, yang biar ekstrim sekalian, minus 100,0. Dua titik ini sah berada pada Y sama dengan 0. Kalau dihubungkan pada diagram kartesian, 5,0 itu misalkan kutandai di situ. Sementara min 100,0 itu kan misalkan kutandai di sana. Kalau dihubungkan, nah itu sama dengan sumbu X. Nah, oke. Itu yang pertama. Garis yang kedua, ya tentunya kita harus terampil bikin gambarnya, tapi detail, ya udah, aku deskripsikan secara ringkas saja. Kalau Y sama dengan minus X, jadi kita pilih saja titik-titik yang sesuai dengan persamaan tersebut. Misalkan X-nya 1, berarti Y-nya minus dari X, min 1. Kemudian kalau X-nya
min 10 berarti Y-nya 10. Kalau titik ini ditaruh pada diagram kartesian, posisinya di gambarkan. Ini yang 1,-1, sementara yang min 10,10 ada di kiri atas. Hubungkan keduanya. Oke, dapat. Yang Y sama dengan minus X. Lalu satu lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Pusatnya berapa koma berapa? 0,0 ya. Kan AB-nya 0, jari-jarinya akar 3. Oke, seperti itu. Jadi kita kombinasikan dengan garis-garis yang tadi. Ini yang diminta. Dan dapat dipastikan bahwa daerah yang diarsir biru itu 1/8 dari lingkaran penuh. Jadi cuman pakai rumus luas lingkaran lalu dikalikan 1/8. However, ada jebakan yang diminta bukan hanya luasnya, tapi twice the area. Jadi harus 2 kali lipatnya. Oke, let's go there. Dah, itu aja. Bahkan kita nggak perlu pakai atau nggak perlu mencari jari-jarinya, karena nanti kan yang diminta pada akhirnya R kuadrat. R kuadratnya bisa kita dapat dari rumus lingkaran. Dan sesingkat itu. Oke, gue hentikan sebentar. Ada pertanyaan, silakan. Lanjut. 8. Lagi-lagi aljabar. Kalau aljabar itu biasanya ribet. Oke, jadi ada di sini hati-hati ketika memahami persoalan. A circle whose center coincides. Coincides itu artinya bertepatan. Waduh, berarti ada lebih dari satu lingkaran ini. Yang disebutkan yang rumusnya disebutkan di soal, itu bukan lingkaran yang ditanyakan. Itu lingkaran yang jadi patokan. Kita harus tahu lingkaran yang ku highlight merah itu pusatnya di mana. Dan itu jadi pusat lingkaran yang dipersoalkan. Lalu disebutkan dia tangential terhadap garis lurus yang rumusnya ku highlight hijau. Oke, seperti itu. Jadi titik pusatnya ada, jari-jarinya belum ada. Ilustrasi persoalannya itu titiknya ada, yang misalkan hijau, yang jadi permasalahan, lalu ada garis lurus. We have to find rumus lingkaran yang pusatnya di titik merah dan menyentuh atau menyinggung. Itu enggak nyentuh itu. Susah gambarnya. Nyentuh. Nah, seperti itu. Nah, rumus lingkaran hijaunya itu bagaimana? Kita kan harus tahu dulu ciri-cirinya bagaimana. Itu sebabnya ku sebutkan bahwa konsep yang dibutuhkan, nah sekarang mulai lumayan ribet ini. Ini sebenarnya materi SMP. Rumusannya seperti itu. Ini rumusan jarak titik A, P, Q terhadap garis B. Ingat formatnya harus AX tambah BY tambah C. Kan kita punya rumusan lain untuk garis lurus. Rumusannya seperti ini. Nah, kita nggak pakai format ini. Kita pakai format yang semua koefisien dan variabelnya dikumpulkan di ruas kiri, ruas kanannya 0. Harus pakai format yang seperti itu. Oke, dan itu pakai tanda mutlak karena hasil hitungannya bisa jadi negatif. Kita ambil besarnya saja. Oke, langsung ke penerapannya. Pusatnya, ini pusat dari lingkaran patokannya. And then we have to find the radius. Jari-jarinya harus ketahuan juga. Yang merah pusatnya, yang hijau jari-jarinya. Dan kita nggak perlu khawatir kalau jari-jarinya pecahan. Toh format rumus lingkaran kan yang penting ada R kuadrat. Dan semua PN jawabannya udah memudahkan kita kok. Dan cuman segitu. Sok dicermati, silakan dicermati.
hentikan sebentar, ada pertanyaan silakan. Cô chào Bangka. Udah contoh soal nomor 8. Tinggal 2 lagi. Nomor 9. Lah, ini mirip yang tadi nih. Tadi kan ada soal semacam ini juga, 2 soal. Sekarang nomor 10 nanti tentang apa nomor 10? Sama. Ya, jadi ini kuambil dari sampel-sampel TPS yang tahun lalu. Jadi rupanya model kayak gini terkait lingkaran itu laris manis di banyak paket persoalan keluar terus berarti. Titik A, lagi-lagi dicari kedudukannya pada lingkaran yang rumusnya udah ketahuan. Ya udah kayak tadi langkahnya, langsung masukkan saja substitusikan aja ke X dan Y. Lalu karena dia inside the circle, di dalam lingkaran, maka pertidaksamaannya kurang dari R kuadrat. Udah sisanya memecahkan persamaan. Ya, nggak apa-apa. Kalau kuotanya tiba-tiba habis, sering keluar sendiri. Oh ini mah bahkan jawabannya sama persis dengan yang tadi. Yang coba aku cek lagi. Ini sama persis deh di antara min 3 dan 1. Yep, sorry ini salah tulis harusnya kan di akhir malah tulisnya aku dalam X, harusnya kan dalam A. Ya, jadi ada soal yang berbeda tapi solusinya sama antara min 3 dan 1. Oke. Ntar lagi kita mulai post testnya. Sepuluh, ya karena soal sejenis ya solusinya pasti langkahnya sama. Nah, ini ketemu kasus yang located outside, di luar lingkaran yang ditanyakan, yang disebutkan. Jadi pertidaksamaannya harus pakai lebih dari R kuadrat. Oke, tuntas 10 soal ini. Ada komentar, ada pertanyaan sebelum ke tes? Kak, mau nanya. Boleh, silakan. Kalau untuk soal-soal seperti lingkaran kayak gini, biasanya yang keluar itu banyak gak sih, Kak? Enggak banyak. Distribusinya nggak tahu sih berapa soal, tapi nggak banyak dari 20 soal itu kan mungkin ya 2 lah kira-kira. Satu yang ya ini yang sejenis nomor 9, 10 ini kan banyak tadi sering jenisnya banyak tuh. Jadi kayaknya dia akan kemungkinan besar keluar tuh yang posisi titik terhadap lingkaran. Terus yang berupa gambar yang karena tuh puzzle sifatnya yang gambar bukan yang ini, yang semacam ini kayaknya juga nyusul kemungkinan besar berikutnya. Artinya banyak banyak keluarnya itu nggak sampai 5 soal dari 20 tuh, enggak. Tapi pasti keluar. Ini sebagian besar aku koleksi dari TPS yang tahun lalu. Aku modifikasi dikit, jadi ya pasti keluar soal-soal kayak gitu. Ada lagi. Oke, aku siapin link untuk ke tesnya. Oke, silakan cek di chat. Itu sudah aku sampaikan link untuk ke post testnya.
Silakan kerjakan sampai jam 9:30, 10 soal. Silakan.
Masih silakan lanjutkan kerjakan, masih ada 7 menit, tapi sesinya paling itu aja. Dari saya mungkin udah habis, saya kembalikan ke Kang Tommy, silakan.
Oke, teman-teman, karena waktunya udah mau habis, kalau yang masih ngerjain post-testnya silahkan kerjain post-testnya. Kalau masih ada 2 menit kan ya, karena tadi sampai 9.30. Paling kita langsung tutup aja. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.